Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita kembali bersama-sama dipersekutukan di dalam doa pagi daring, di mana kita telah melihat begitu banyak penyertaan dan pimpinan kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, yang menolong dan memampukan kita semua untuk senantiasa bersyukur atas semua kasih dan setiap kebaikannya bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, mari bersama-sama kita memulai doa pagi kita dengan menyanyikan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 244. PKJ 244, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Kita pujikan bait yang kedua. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkannya terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kita ulangi bait yang pertama. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bersama-sama kita persiapkan hati dan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami sebagai orang-orang yang laik dalam kehidupan kami. Engkau juga ya Tuhan yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang selalu menerima kebaikan dan cinta kasih-Mu yang menguatkan dan menolong kami semua untuk mampu berjalan dalam setiap ziarah iman maupun ziarah hidup kami sehari-hari. Kami ingin merenungkan kembali makna bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan pimpinan yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami dalam proses perenungan ini ya Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan menolong dan juga memampukan kami untuk selalu dapat melihat bagaimana karya kasih-Mu setia mengalir dalam diri kami. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya dalam segala kerapuhannya, Ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan pagi ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Mari kita persiapkan Alkitab kita baik secara tercetak maupun digital di Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kita ulangi kembali ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, suatu ketika seorang pendamping remaja di dalam sebuah gereja bertanya kepada teman-teman remaja yang didampinginya. Sebuah pertanyaan sederhana yang berbunyi demikian. Apa makna bersyukur di dalam kehidupanmu? Itu yang ditanyakan oleh pembina remaja itu kepada teman-teman remaja di gereja tersebut. Lalu setiap remaja itu berpikir dan merenungkan apa makna bersyukur dalam kehidupan mereka. Satu persatu jawaban pun akhirnya muncul di dalam sharing yang dilakukan bersama. Dan beberapa jawaban mengatakan bersyukur berarti berterima kasih atas setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Lalu ada jawaban lain yang mengatakan bersyukur berarti melihat bagaimana kebaikan Tuhan setiap mengalir dalam kehidupan mereka dan mereka patut untuk mengucapkan terima kasih atas setiap kesempatan untuk merasakan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Lalu sampailah pada seorang remaja yang menjawab demikian. Bersyukur dalam kehidupannya berarti ia mengucap syukur atas semua situasi dan kondisi dalam kehidupannya, baik itu yang kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk. Karena ia menyadari baik dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk, Tuhan itu setia hadir dalam kehidupannya. Bahkan sang remaja itu pun juga mengatakan bahwa ketika ia berada
dalam situasi yang tertekan di dalam kehidupannya, di sanalah ia justru menemukan dan melihat bagaimana Tuhan tetap setia berkarya dan Tuhan tetap setia mendampinginya untuk melalui setiap hal-hal yang membuatnya tertekan, situasi-situasi yang buruk di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari jawaban itu, jawaban yang terakhir tadi, saya membayangkan bahwa mengucap syukur itu bukan hanya berterima kasih kepada Tuhan tentang hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bersyukur juga berbicara bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus dipanggil dan didorong oleh Tuhan untuk mensyukuri dan mengucapkan terima kasih atas setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam diri kita. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa kok dalam situasi yang buruk kita juga tetap harus berterima kasih kepada Tuhan? Mengapa ketika kita mengalami situasi-situasi yang tertekan dalam kehidupan kita, kita tetap harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Dan mengapa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat dalam kehidupan ini, kita juga terus diajak bersyukur kepada Tuhan? Tentu pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan yang baru, tetapi pertanyaan yang klasik yang selalu dan kerap kali muncul dalam setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita. Dan salah satu alasan besar, saudara-saudara yang kasih, mengapa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kita mengalami situasi yang buruk dalam kehidupan ini, karena di dalam situasi yang buruk sekalipun, di dalam situasi yang sangat berat dan tertekan, Tuhan itu tetap hadir. Tuhan itu tetap menolong kita, dan Tuhan itu tetap setia mendampingi dan menggandeng tangan kita untuk melewati situasi-situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat bagaimana kasih, penyertaan, dan tuntunan Tuhan itu begitu setia hadir di dalam setiap diri kita. Bahkan juga dalam kehidupan kita sebagai komunitas keluarga maupun komunitas gereja, bahkan komunitas masyarakat. Kita melihat bahwa kita mampu melalui setiap situasi-situasi tertekan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita tetap terus merasakan bagaimana kekuatan Tuhan itu membuat kita sabar, membuat kita tegar dan tabah untuk terus berjalan meskipun situasi berat menempa dan menerpa kehidupan kita. Itulah yang dimaksud, saudara-saudara yang terkasih, dengan bersyukur atas semua hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Maka apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 28 di ayat yang ke-7, di mana pemazmur mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jadi sebuah ungkapan keberserahan pemazmur sekaligus juga sikap imannya yang meyakini bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menjadi pelindung sejati di dalam kehidupan pemazmur, sehingga dengan keyakinan iman itulah menolong pemazmur untuk selalu berjalan dengan konsisten menghadapi dan berproses di dalam semua hal yang ia harus jalani di peziarahan kehidupannya sehari-hari. Memang tidak secara eksplisit, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana situasi-situasi yang dialami oleh pemazmur. Tetapi kalau kita mundur di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, kita bisa merasakan bagaimana pemazmur saat itu pun juga mengalami tekanan-tekanan yang hebat dari situasi yang ada di sekelilingnya. Ia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak ramah dengan kehidupannya. Ia harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki niatan jahat untuk menyakiti dirinya. Tapi pemazmur tidak pernah gentar untuk menjalani kehidupannya. Karena pemazmur tahu Tuhan itu adalah kekuatan dan pelindungnya. Sehingga di sanalah
pemazmur mempercayakan. Sekali lagi saudara kasih, pemazmur mempercayakan 100% di dalam tangan kasih Tuhan, dan ia mempercayakan seluruh kehidupan dan perjalanannya karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan dan memiliki setiap perjalanan pemazmur. Sehingga di sana ketika pemazmur mengetahui bagaimana Tuhan adalah pelindung dan juga kekuatannya, maka pemazmur bersyukur. Digambarkan di sini, maka ia tertolong, sebab itu beria-ria hatinya, dan dengan nyanyiannya ia bersyukur kepada Tuhan. Bukankah hal yang sama pun juga selalu akan kita ungkapkan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mampu melewati setiap hal berat dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah ucapan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, aku bersyukur Tuhan akan selalu muncul dari dalam hati dan kedalaman kehidupan kita ketika kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan benar-benar merengkuh dan memampukan kita memiliki kekuatan untuk melewati setiap perjalanan kehidupan kita. Maka belajar dari apa yang dilakukan dan dinyatakan oleh pemazmur ini, ungkapan syukur itu bukan hanya terjadi ketika kita telah melewati setiap hal yang berat dalam kehidupan ini, ketika kita sudah mampu untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi ungkapan syukur itu kiranya mampu kita lakukan bahkan saat kita sedang menghadapi situasi tertekan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita semua untuk memiliki pengharapan, memiliki kekuatan dalam menjalani setiap proses kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, biarlah setiap pengalaman itu akan terus menolong kita untuk tetap membangun pengharapan di dalam kasih Tuhan. Biarlah setiap pengalaman itu juga menolong kita untuk semakin meneguhkan iman di dalam kehidupan kita masing-masing, maupun juga bersama dengan keluarga dan sebagai komunitas gereja. Selalu yakin bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah pelindung kita. Dan di dalamnya kita bersuka cita karena Tuhan selalu menolong dan memimpin langkah kita. Kita berada dalam sakit yang berat. Mungkin kita saat ini berada dalam situasi di mana banyak permasalahan-permasalahan yang sedang menghadapi diri kita. Mungkin kita saat ini sedang berada dalam depresi yang berat karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Mungkin saat ini kita tengah depresi karena kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga kita, yang itu menguras habis energi kehidupan kita. Atau mungkin saat ini kita tengah berjuang untuk memulihkan kehidupan fisik kita, memulihkan kehidupan perekonomian kita, juga memulihkan kehidupan yang lain di tengah aspek hidup sehari-hari. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tetap bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Yakinilah, ku bersyukur Bapa. Bukan hanya kita lakukan saat kita melewati setiap permasalahan berat dalam kehidupan ini, tetapi marilah kita ungkapkan pernyataan itu, ku bersyukur Bapa, bahkan saat kita berada dalam proses yang harus kita jalani. Karena dengan rasa syukur itu memampukan kita untuk tetap melihat bagaimana kekuatan dan perlindungan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kekuatannya tetap membimbing dan memampukan kita semua
untuk terus berjalan dengan setia dalam semua proses kehidupan yang Ia anugerahkan. Selamat bersukacita dan selamat mensyukuri setiap kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Kristus yang akan senantiasa menolong, kasih Kristus yang akan selalu memberkati dan menuntun langkah diri kita. Amin.